Okay, good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok CSD akan memperkenalkan final capstone project kami, yaitu aplikasi ScanMe Android A2. Perkenalkan, tim kami ada saya Ega Almira Septrianti dan saya Faizal Putri. Oke. Dan saya lanjut. Perkenalan ini merupakan sebuah aplikasi mendeteksi dini kesehatan mental berbasis Android dengan bahasa pemrograman Kotlin. Stakeholder ini adalah semua user. Tujuan dibuatnya ScanMe yaitu agar lebih dini mengetahui gejala kesehatan mental. Latar belakang pembuatan aplikasi ini adalah kesehatan mental merupakan penting yang perlu diperhatikan. Seringkali rentan terjadi pada usia 15 tahun dan menjadi hal yang di masyarakat apabila kita berkonsultasi ke ahlinya sehingga orang cenderung malu untuk berkonsultasi. Alasan memilih proyek ScanMe karena beberapa orang yang kami riset mulai peduli dengan namun belum pernah memeriksakannya. Menurut hasil survei kami, 89,3% melakukan pengecekan dini kesehatan mental. Fitur ini yaitu di halaman utamanya di mana sebagai halaman utama kan artikel tentang kesehatan mental, tips-tips menjaga kesehatan, dan artikel yang jenisnya. Fitur scan, di mana halaman ini menawarkan fitur list berbagai permasalahan yang sering terjadi dialami user, dan di fitur inilah user akan memilih indikasi yang dialami. Kemudian sistem akan melakukan perhitungan berdasarkan bobot yang sudah kami tentukan berdasarkan data. Ini dari data jurnalnya ya, dan ini ada link jurnalnya. Dan menurut jurnal ini, 94% kesimpulan yang dihasilkan akurat. Setelah melakukan perhitungan, maka sistem akan menghasilkan output untuk user. Apakah terindikasi kesehatan mental atau tidak. Maksudnya tuh kesehatannya terganggu atau tidak, itu ya. Beserta presentasi kemungkinan terindikasinya. Dan di halaman yang lain yaitu fitur riwayat, di mana halaman ini menampilkan list dari riwayat scan yang sudah dilakukan oleh user sebelumnya. Metode yang digunakan. Penelitian ini diawali dengan perumusan masalah deteksi dini gangguan jiwa yang ingin diselesaikan dengan sistem pendukung keputusan. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan sumber bacaan dari berbagai jurnal, buku, dan sumber lain yang terkait dengan penelitian ini. Tahap rancangan sistem kemudian meliputi rancangan arsitektur sistem, rancangan database antarmuka, dan pengujian sistem. Ketika desain selesai, sistem akan berjalan sebagai berdasarkan desain yang dibuat. Pengujian juga dilakukan untuk mengetahui kelayakan sistem. Tahap pengujian jika hasilnya tidak seperti yang diharapkan, analisis ulang desain sistem akan dilakukan. Jika tes berhasil, kesimpulan akan diambil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Faizal. Silahkan. Oke, saya melanjutkan penjelasannya itu. Oke, bisa dilihat dari slide ini yang mana tampilan dari fitur yang kami buat atau kami
hadirkan dalam aplikasi ScanMe ini, yang di mana di sebelah kiri itu halaman home. Itu di sana menyuguhkan list dari tips-tips tentang kesehatan mental atau artikel. Oke, next ya. Oke. Oke, di sini itu ada halaman scan diri dan halaman riwayat. Yang dimana di halaman scan diri ini tempat user memilih indikasi yang terjadi kepada dirinya, kemudian di scan, nanti itu akan diperhitungkan oleh sistem berdasarkan dari sistem pakar yang kami angkat, dan yang di kanan itu adalah riwayatnya, yang dimana di sana adalah sebuah riwayat dari scanan user itu sendiri. Oke, next ya. Oke, produk aset kriterianya itu pertama kriteria penerima proyek oleh Decoding dan tim custom proyek pembuatan aplikasi ScanMe. Ini adalah aplikasi dapat diakses 24 jam. Aplikasi dapat digunakan saat offline atau aplikasi ini full offline, tidak menggunakan data. Yang ketiga itu hanya bisa diunduh di platform Android versi 21 ke atas atau dari versi Lollipop ke atas. Jadi Lollipop ke bawah tidak bisa. Oke, lanjut ya. Oke, produk requirement-nya itu membangun aplikasi berbasis Android dengan berbahasa pemrograman konten yang terdapat pada aplikasi ScanMe berupa itu pertama itu foto, kedua itu artikel, dan ketiga itu aplikasi hanya bisa diunduh di platform Android. Cuman berbasis Android. Oke, di sini project schedule kita yang mana di minggu pertama itu kita merampungkan analis kebutuhan sistem, bisa dilihat. Terus sama desainnya itu, desain UI UX sama desain basis datanya itu. Kemudian dari minggu kedua sampai minggu keempat di sana implementasi dari fiturnya sendiri. Dari minggu kedua sampai minggu ketiga itu kita membuat pembuatan fitur. Dan minggu keempatnya itu kita membuat basis datanya atau apa namanya, jadi backend-nya. Kemudian minggu terakhir itu UI testing atau testing dari aplikasi itu. Oke, next ya. Oke, analisis SWOT-nya itu faktor-faktor yang dapat menggagalkan dalam proyek dapat diidentifikasi dengan metode SWOT, yaitu pertama itu kekuatan. Aplikasi ini mudah digunakan, mampu memberikan hasil yang akurat sebagaimana yang telah dijelaskan tadi pada tadi itu. Yang kedua itu weakness, masih belum maksimalnya karena apa namanya waktunya. Kemudian aplikasi tidak dapat memproduksi dari hasil diagnosis. Oke, pengguna aplikasi Android banyak sebagai kita tahu. Kemudian aplikasi sejenis masih sedikit. Oke, terus selanjutnya itu ancaman. Aplikasi yang serupa lebih banyak fitur dan teknologi, dan aplikasi serupa dan gratis. Oke, next ya. Oke, sekarang kita ke demo aplikasinya. Saya share. Iya. Belum. Belum dikasih share. Kamu pencet dulu itu halaman. Oh ya, dan. Udah. Oke. Bentar. Ya, coba buka halamannya. Entry scan. Dilihat gak? Nah, ada deh. Oke. Jadi demo aplikasinya itu seperti ini. Pertama itu kita disuguhkan pada halaman welcome dari
namanya aplikasi kami itu Scan itu. Oke, kemudian ketika klik next, oke, di sini itu ada 3 fitur ya, bisa dilihat itu fitur home, fitur Scan Me, dan fitur riwayat di sini. Di fitur home ini sendiri yang telah kami jelaskan tadi itu menyuguhkan itu artikel untuk terkait kesehatan mental itu sendiri. Jadi user bisa membaca artikel yang telah kami sediakan. Kemudian di fitur Scan Me, ya di fitur riwayat ini masih kosong karena kita belum menyekanya. Kemudian di fitur Scan Me, kita masuk untuk menyeken apakah kita mempunyai gejala kesehatan mental atau tidak. Di sini telah kami suguhkan itu beberapa indikasi berdasarkan data yang kami peroleh dari jurnal itu. Tinggal dipilih. Di sini maksimal dan minimal data indikasi yang dipilih itu adalah 3 indikasi ya. Oke. Ketika pilih tidak memiliki nafsu makan misalnya, terus mendengar suara-suara yang tidak didengar orang lain, sama mudah takut gitu. Oke, kita kembali sebentar. Oke, ketika kita kembali lagi klik Scan Me itu, maka yang telah kita pilih tadi itu akan tampil di atas ini. Indikasi yang kita rasakan. Ketika kita klik scan, maka aplikasi itu akan menghitung bobot dari semua indikasi yang tadi itu berdasarkan perhitungan sistem pakar. Jadi di sini hasilnya itu Anda menurut indikasi yang dipilih itu orang itu maka tidak terkena kesehatan mental karena ya sistem kami mendeteksi itu. Jadi persentasenya itu 44%. Sini. Oke. Cuman itu saja. Oke. Oke, bisa ke screen-nya. Bisa di akses. Oh, enggak. Oke, dan kita di presentasi akhir kami ini, kami dari kelompok CSD 2 Android mengucapkan terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.